Kawan, ini juga merupakan sebuah kesalahan ya. Dulu ini adalah kebun karet yang disisip sebelum ditumbang karetnya. Jadi dia barisan sawit hingga menjadi seperti inilah ya. Ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang berdempetan gitu kawan ya. Jadi sebuah kesalahan, maka sebelum ditanami sawit bagusnya ditumbang dulu lah karetnya ya, kebun karetnya, jadi dia bersih. Sesudah bersih barulah ditanami sawit sehingga barisannya dia pas bagus gitu kawannya. Kalau ini nggak ketentuan ini sobatnya, ada yang rapat, ada yang jarang, ada yang gimana gitu. Juga ini pelepahnya saking rapatnya dia sampai kering-kering pelepahnya gitu kawan. Jadi ini sebuah kesalahan kalau menurut saya, dan memang tidak bisa ditolerir kata orang gitu. Jadi sebaiknya sebelum ditanami maka ditumbang dulu lah karetnya. Dia bersih, mudah untuk memancangnya gitu kawan. Barisan yang tidak ketentuan, berantakan, acak-acak kata bahasa Indonesianya, acak ya. Inilah barisan acak itu. Jadi seperti ini, nggak ketentuan dia kawan. Lalu menurut saya sebaiknya ini pelepah ini, pelepah ini kan berada di tengah sekarang. Nah, sebaiknya dipotongi 23 potong gitu kan, taruh di bawah batang sawit tersebut sehingga dia nanti akan membusuk di bawahnya ini. Jadi tidak perlu pupuk lagi kawan, hingga dia akan menjadi pupuk alami. Pupuk alami tersebut serba lengkap, awet, hemat, juga tahan lama, dan yang pasti dia tahan terhadap penyakit ya sahabat. Kalau dia dipupuk pakai pelepahnya ini sendiri, sebenarnya gampang-gampang aja kalau sawit ini, karena gini ya, tumbuhan sawit ini dia itu kan punya akar serabut yang banyak di bawah. Nah, khususnya di dekat batangnya ini ya, itu dia punya akar serabut yang banyak. Jadi tanaman sawit ini mudah tumbuhnya dan susah matinya gitu ya. Bahkan digundul pun dia pelepah-pelepahnya dihabiskan gundul. Yang penting tidak dipotong bagian atasnya itu. Kalau pucunya dipotong nggak apa-apa sih, gundul aja lah, dia digundul ya, nggak apa-apa, dia tetap aja akan hidup kembali, akan tumbuh kembali. Jadi sebenarnya sawit ini payah matinya. Jadi kenapa saya bilang tadi di bawah ini perlu ditaruh pelepah-pelepah itu, nah, sebabnya di bawah ini akar-akar ini kan dekat dengan batangnya, sehingga dia nanti akan membentuk ya, membentuk akar serabut. Nah, akar serabut ini kan bekas pupuk kandang ini ya, membentuk akar serabut seperti ini kawan. Nah itu dia, nah itu dia akan membentuk seperti ini di bawah batangnya, nanti banyak sekali dia. Jadi kalau jauh dia nggak efisien, cara kerjanya nggak efisien, dia jauh, karena akar itu yang banyak adalah di dekat batangnya, bukan di kejauhan gitu. Bagaimanapun ceritanya ya seperti mesin HP aja lah. Kenapa dia bisa cepat cara kerjanya? Karena dia berdekatan antara komponen satu dengan komponen lain gitu. Begitu juga akar tumbuh-tumbuhan, kalau dekat dia mencari makannya, dia akan cepat prosesnya, cepat naik ke batang, cepat naik ke pelepah, lalu naik ke daun, lalu kembali lagi untuk pembuahan gitu saudaraku ya. Jadi ilmu-ilmu sampah-sampah ini ditaruh di bawah batang-batangnya ini, itu sebenarnya udah ilmu zaman baholak ya, zaman nenek moyang kita dulu udah memakai demikian.
karena sawit saya pribadi memakai begitu, nggak pernah kami beli pupuk satu kali pun, nggak pernah. Makanya buahnya itu cukup besar-besar, cukup bagus buahnya. Kata siapa buahnya nggak mau lebat? Mau. Bahkan besarnya itu melampaui dari sawit-sawit normal gitu kawan. Sekarang masalahnya yang punya malas menaruh pelepah itu di batang ini, malas. Itu masalahnya sekarang. Padahal itu sangat mudah. Setiap panen dikumpul, dan lebih mudah mengumpul pelepah yang basah daripada pelepah yang kering. Kalau pelepah kering itu dibacok, ulet kata orang Jawa, kenyal apa keras gitu kan. Tapi kalau pelepah basah itu gampang aja sobat. Oke, salam semangat selalu, salam tandar meduri untuk kawan yang seprofesi di lahan sawit.